selamat datang kembali di Humanicast, Humanities Podcast. Kembali lagi bersama saya, Lady Hairunisa Adiani, yang akan memandu episode kali ini. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas nih tentang kisah salah satu mahasiswi Bahasa dan Sastra Inggris yang menjadi Duta Lingkungan Indonesia. Luar biasa menarik bukan? Di zaman sekarang kita harus memiliki kesempatan yang luar biasa untuk peduli dengan lingkungan. Di kesempatan kali ini, narasumber kita akan menjabarkan mengenai perjalanannya menjadi seorang Duta Lingkungan Indonesia. Langsung saja kita sambut second runner-up Duta Lingkungan Indonesia, Diva Bulan. Terima kasih sambutannya Kak Lady. Terima kasih kembali. Terima kasih Diva Bulan atas kesempatannya hadir dalam episode Humanicast hari ini. Nah, pastinya sebagai seorang second runner-up Duta Lingkungan Indonesia, ada banyak sekali hal yang menginspirasi kamu untuk bisa bermanfaat dalam bidang lingkungan. Kira-kira apa nih inspirasi kamu mengikuti ajang Duta Lingkungan Indonesia? Oke, jadi bicara soal inspirasi ya teman-teman, menurut aku karena aku orangnya visioner sekali, jadi aku lebih cenderung melihat visual di depan mata aku. Jadi aku rasa setiap orang yang lewat di depan aku itu adalah inspirasi buat aku. Jadi secara spesifik, seperti yang kita tahu bahwasannya Kak Roro Ayuma itu merupakan alumni UNAIR yang udah tembus ke ajang Putra Indonesia, dan aku sangat mendambakan dia sekali, aku mengidolakan dia, dan I think she's the best role model for all of us in here, karena aku tahu gimana caranya independen sebagai perempuan, seperti itu. Luar biasa, jadi memang kalau ada alumni yang berprestasi, jangan lupa untuk dijadikan inspirasi ya teman-teman. Sebelumnya kan kamu mewakili sebagai seorang Duta Lingkungan Jawa Timur, kemudian melanjutkan ke ajang Duta Lingkungan Indonesia. Nah, kira-kira apakah dalam proses menuju ajang tingkat nasional ini, kamu langsung menjadi delegasi atau ada proses seleksi lagi? Ya, mengenai ajang tersebut, lebih tepatnya setelah saya mengikuti ajang di provinsi, itu saya sudah masuk ke regional dan dibawahi dengan yayasan yang sama dengan ajang nasional tersebut. Jadi sebelum saya melakukan perlombaan yang kedua, itu tentu saja saya memiliki spare time yang lumayan banyak, dan di situ saya maksimalkan untuk membuat suatu advokasi di mana saya cenderung memiliki educational advokasi, di mana saya visit beberapa sekolah dasar di Jawa Timur, dan setelah itu saya mendapatkan arahan bahwa sekian bulan ini nantinya saya akan dikirim ke Jakarta untuk melanjutkan ke ajang nasional. Oke, jadi kurang lebih memang ada proses ya. Betul. Jadi melanjutkan dari tingkat Jawa Timur ke tingkat nasional. Nah, pastinya ada banyak sekali tahapan dan juga proses seleksi yang kamu ikuti dalam ajang pemilihan Duta Lingkungan tingkat nasional. Kira-kira bisa diceritakan nih, apa saja tahapan-tahapan dalam proses seleksi tersebut? Baik, untuk tahapannya sendiri, setelah saya menjadi pemenang di ajang provinsi, selanjutnya tetap ada yang namanya registrasi ulang, di mana saya harus memberikan sedikit dana, spare dana sedikit untuk ke ajang nasional tadi, dan juga tesnya sendiri tidak terlalu rumit ya kali ini, karena kan saya regional, jadi ada yang pendaftar umum dan juga ada yang regional. Nah, untuk regional sendiri, karena kita di bawah yayasan yang sama, jadinya kita lebih easy to get in, karena kan kita sudah mendaftar di ajang sebelumnya, karena kita sudah bersaing di ajang sebelumnya. Jadi di sini kita tidak melakukan yang namanya interview. Jadi kita tinggal melakukan tugas-tugas yang diberikan seperti video profile dan juga video national costume. Oke, jadi memang pastinya dalam sebuah ajang kompetisi teman-teman ya, ada tahapan-tahapan yang harus kita ikuti dengan maksimal. Dan pastinya sebagai seorang Duta Lingkungan, prosesnya kan ada karantina, kemudian grand final, pastinya ada banyak sekali kegiatan dan juga pengalaman yang menarik dan juga tak terlupakan. Kira-kira untuk Diva Bulan sendiri nih, apa pengalaman yang paling berkesan untuk kamu selama menjalani proses seleksi? Pengalaman yang paling berkesan buat aku saat seleksi ialah ketika ada penugasan national costume. Di situ kita benar-benar include semua orang yang berbakat pastinya, dari desainerku Kak Yusuf Bakhtiar yang udah bikin kostum semegah itu, jadi dengan maknanya tersendiri, dan juga dari foto studio, dan juga kita harus pergi ke kota lain demi melakukan photoshoot tersebut, dan itu huru-haranya kerasa banget sih Kak Lady, dan itu bikin memorable banget.
Memorable banget ya teman-teman. Jadi yang tertarik buat jadi duta lingkungan Indonesia disiapin mulai sekarang nih, karena harus punya banyak sekali activity, project dan juga program yang harus dijalankan. Nah, sebagai seorang second runner up duta lingkungan Indonesia, pastinya punya banyak sekali tanggung jawab dalam bidang pelestarian lingkungan. Pertanyaannya adalah, saat ini kamu sudah menjabat sebagai second runner up, apa kontribusi yang telah kamu berikan bagi masyarakat berkaitan dengan lingkungan? Baik, untuk kontribusi yang telah aku berikan sebagai representasi dari Duta Lingkungan sendiri itu lebih ke advokasi pastinya, karena kan kalau kita tidak dididik mengenai pecinta lingkungan sejak dini, itu akan susah nantinya ketika dewasa. Jadi di sini saya fokuskan untuk datang dan juga visit ke sekolah dasar dan memberikan sedikit ilmu saya mengenai lingkungan kepada adik-adik, karena saya rasa children is easy to get the knowledge, mereka gampang banget yang namanya nyerap informasi, mereka akan mengimplementasikan apa yang orang dewasa lihat. Dan selanjutnya saya juga udah melakukan beberapa kegiatan lingkungan lainnya seperti tanam mangrove, dan juga hampir yang namanya saya shock karena dibuat waktu saya tanam mangrove, di situ saya menemukan sampah 2007, dan ternyata sampah yang tidak bisa diurai itu bukan mitos ya teman-teman, itu adalah fakta. Dan aku rasa kalau bisa kita bisa taking care of trash around us terlebih dahulu supaya nantinya kita bisa kelola lagi dengan baik, seperti itu. Sebagai seorang warga Indonesia, jangan lupa untuk menjaga kelestarian lingkungan yang ada di Indonesia. Pastinya sebagai seorang duta lingkungan juga punya visi misi dong dalam proses kamu mengimplementasikan program kerja yang ada. Mungkin bisa disampaikan di kesempatan kali ini, apa visi misi kamu sebagai seorang duta lingkungan untuk pelestarian lingkungan di Indonesia? Oke, mengenai visi misi tersendiri, karena menurut saya duta lingkungan itu bukan sekedar label atau gelar saja, karena kan ini memang termasuk pageantry, tapi it's not all about pageantry. Kalian harus ngasih tahu ke masyarakat bahwasannya duta lingkungan itu aku juga harus nimbrung ke lingkungan. Jadi aku percaya frasa Mother of Nature. Jadi aku percaya banget bumi itu seperti ibu buat kita. Karena kan kita lahir di sini, kita dikasih tanah untuk kita injak setiap hari, kita dikasih air untuk kita minum tiap hari. Lalu feedback kita sebagai human untuk bumi itu apa? Jadi disitulah aku terdorong bahwasannya misiku di sini itu I gonna spread awareness about environment, of course. Karena kan kalau bukan kita yang taking care of environment, itu bakal siapa lagi? Dan di sini juga visi semua orang mungkin mereka mau generasi bangsa seterusnya itu memiliki tempat tinggal yang layak, anti sampah, anti dengan mungkin persepsi gelas kaca dan lain hal. Dan menurut aku SDGs sendiri yang udah sering kita bahas di sini itu almost all of it itu sudah terjadi semua, kayak 17 problematika di bumi itu udah terlanjur terjadi. Dan di sini kalau kita bisa ngikis satu problem lingkungan, kenapa kita nggak coba mulai dari secepat mungkin? Kayak gitu sih. Betul, jadi memang menjadi seorang duta lingkungan tidak hanya tentang gelar, tapi juga tentang bagaimana bisa mengimplementasikan visi dan misi yang ada untuk perubahan yang nyata bagi Indonesia. Nah, kira-kira menurut kamu, apa tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini dalam menjaga kelestarian lingkungan? Baik, untuk tantangan sendiri pastinya dari orang-orang, karena kan setiap kepala punya karakter yang berbeda, punya mindset yang berbeda. Ada yang susah dibilangin dan ada yang gampang banget untuk mengerti gimana cara kita cari solusi dengan cara prinsip zero waste atau kita kurangin food waste. Karena mostly anak-anak kuliah kayak kita nih itu cenderung ngelakuin yang namanya food waste, beli makanan banyak karena lapar mata, ternyata nggak dihabisin. Itu bakal jadi sampah organik teman-teman, dan itu nanti jadi limbah dimana kita itu danger banget buat kesehatan kita nantinya. Itu bisa cemarin pH tanah, itu pH air juga bisa tercemar. Jadi aku harap kita bisa kurangin food waste, itu yang pertama. Lalu kita bisa terapin zero waste pelan-pelan dari dalam diri kita. Dan juga isu yang paling gede di Indonesia kan sampah, dan sampah tersendiri itu di lautan itu udah jadi yang namanya microplastic. Di sini almost like a little particles on it, like microorganism but in plastic. Jadi setelah ikan makan tuh plastik, kita bakal konsumsi hewan-hewan laut itu kan. Dan ternyata sesuai dengan data yang dapat dari rekan saya itu Ekoton, itu bahwasannya bahkan sekarang, mohon maaf, sperma dan juga air susu ibu itu udah mengandung mikroplastik. Dan saya rasa itu sudah jadi wide problem juga bagi kita rakyat Indonesia, bahwasannya stop buang sampah sembarangan. Dan aku seneng karena di FIB udah ada pembedaan tong sampah, itu udah bagus banget, contohnya seperti itu. Dan aku harap bisa diperbanyak di lingkungan kalian, kayak gitu sih Kak.
Luar biasa, jadi memang pelajaran baru ya teman-teman buat kita semua, bahwa ternyata di Indonesia masalah terkait lingkungan itu sudah sangat kompleks. Jadi memang dibutuhkan peran kita bersama untuk menjaga lingkungan. Terakhir nih, sebagai seorang second runner up Duta Lingkungan Indonesia, apa motivasi kamu untuk teman-teman sekalian dalam pelestarian lingkungan di Indonesia? Baik, untuk motivasi aku tentu saja karena aku tinggal di lingkungan dan kita sebagai manusia juga nggak bisa lepas dari elemen-elemen lingkungan. Tanah, air, udara kita udah manfaatin dan abis-abisin itu. So just do whatever you like to do in case you must give a feedback to your earth. Kasih feedback yang terbaik buat lingkunganmu, jaga lingkunganmu, minimal buang sampah itu di tempatnya. Jadi orang-orang yang bisa mengelola itu lebih gampang untuk milih-milihnya, teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Jangan lupa jaga lingkungan untuk kelestarian Indonesia. Luar biasa obrolan kita hari ini teman-teman, sangat menarik berkaitan tentang lingkungan yang ada di Indonesia. Terima kasih Diva Bulan selaku second runner up Duta Lingkungan Indonesia. Sobat Budaya, terima kasih. Kita sudah ada di penghujung episode Humanicast hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube-nya Fakultas Ilmu Budaya. Karena apa? Karena kedepannya akan ada banyak sekali video-video luar biasa yang akan menemani hari-hari kalian. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Fakultas Ilmu Budaya, Viva Ilmu Budaya!